Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama Sinta Monika, siswi SMK Kesehatan Anissa, jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas, kelas 11 Farmasi Klinis dan Komunitas 1. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang transformasi geometri dengan jenis translasi atau pergeseran. Nah, sebelumnya tuh kita harus tahu dulu apa sih transformasi geometri. Nah, transformasi itu perubahan dan geometri itu pengukuran. Nah, penjelasannya sendiri tentang transformasi itu adalah transformasi geometri adalah memetakan suatu objek dari suatu posisi ke posisi lain dengan aturan tertentu. Jika ada suatu titik asal A, X, Y dilakukan transformasi, maka menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, yaitu titik akhir atau bayangan. Nah, sekarang kita lanjut ke translasi atau pergeseran. Jadi artinya translasi atau pergeseran itu apa ya? Translasi atau pergeseran adalah memetakan suatu objek geometri dari suatu posisi ke posisi yang lain dengan cara menggeser berdasarkan vektor geser. Lalu sifat-sifatnya itu apa ya? Nah, sifat-sifatnya adalah yang pertama dipengaruhi oleh vektor geser. Simbolnya adalah T besar AB. Yang kedua adalah bisa mengubah posisi objek. Misalnya kita mengubah dari posisi kiri ke posisi kanan. Itu namanya mengubah posisi objek. Yang ketiga adalah tidak mengubah ukuran objek. Misalnya berbentuk segitiga. Tetap berbentuk segitiga, tetapi ukurannya pun tetap sama. Lalu contoh di kehidupan sehari-hari apa ya? Nah, yang pertama itu adalah bermain perosotan. Yang kedua itu mendorong kursi. Terus yang ketiga adalah mengendarai sepeda. Dan yang keempat atau terakhir adalah memindahkan bidak catur. Dan masih banyak lagi contoh sehari-hari translasi atau pergeseran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rumusnya, A, X, Y dilakukan translasi terhadap vektor geser A, B menghasilkan bayangan A aksen, X tambah A, dan Y tambah B. X tambah A disebut dengan X aksen, Y tambah B disebut dengan Y aksen. Titik awal disebut dengan titik asal, dan titik akhir disebut dengan titik bayangan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya yuk, agar kita semua lebih paham. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama, yaitu contoh titik. Titik A, 4, negatif 6 ditranslasikan terhadap vektor geser T, negatif 2, 1. Tentukan bayangannya. Nah, kita tahu sebelumnya rumus A aksen, X tambah A, Y tambah B. Berarti kita menjawab dulu. Ini kita tulis dulu A 4 negatif 6 ditranslasikan terhadap vektor geser T negatif 2, 1. Maka bayangannya A aksen, X tambah A, Y tambah B. Nah, 4 ini X, negatif 6 ini Y, negatif 2 ini A, 1 itu B. Maka A aksen, X-nya kita cari nih, X yang mana ya? Nah, ini 4, kita tulis di sini. Ditambah, kita cari A-nya mana ya? Ini negatif 2. Kita tulis di sini, berarti 4 ditambah negatif 2. Koma Y. Y itu negatif 6. Kita cari di sini. Nah, ditambah B. B itu berapa? 1. Kita tulis di sini. Berarti A aksen 4 ditambah negatif 2, negatif 6 ditambah 1. Berarti A aksen 2, negatif 5. Itu hasilnya. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2, yaitu contoh garis. Garis 3S ditambah 5Y ditambah 6 sama dengan 0. Ditranslasikan terhadap vektor geser T, 2, negatif 4. Tentukan bayangannya. Nah, kita tahu kalau misalnya X ditambah A sama dengan X aksen. Berarti kita tulisnya di sini X ditambah A sama dengan X aksen. Nah, 2 itu adalah A dan negatif 4 itu adalah B.
Nah, kita substitusikan X ditambah. Nah, kan A-nya itu kita tahu kalau 2 kita tulis di sini sama dengan X aksen. Maka nilai X-nya sama dengan X aksen 2. Pindah ruas jadi negatif 2. Sekarang yang Y kita tahu Y tambah B sama dengan Y aksen. Nah, berarti kita tulis di sini nih Y tambah B sama dengan Y aksen. Maka kita substitusikan Y ditambah B itu kan negatif 4, berarti kita tulis di sini sama dengan Y aksen. Berarti maka nilai Y sama dengan Y aksen negatif 4 pindah ruas jadi 4. Maka soalnya 3X ditambah 5Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi 3. X-nya kita ganti jadi X aksen kurang 2 ditambah 5. Y-nya kita ganti jadi Y aksen ditambah 4 tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita akan kali pelangi. 3 dikali X aksen sama dengan 3X aksen. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Ditambah 5 dikali Y aksen sama dengan 5Y aksen. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita turunkan 6-nya sama dengan 0. Maka akan kita tulis 3 X aksen ditambah 5 X aksen. Nah, ditambah negatif 6 ditambah 20 itu 14, ditambah 6 itu 20, maka kita tulis di sini sama dengan 0. Berarti 3X aksen ditambah 5Y aksen ditambah 20 sama dengan 0. Bayangannya persamaan garis 3X tambah 5Y tambah 6 sama dengan 0 ditranslasikan terhadap vektor geser T2 negatif 4. Maka ini hasilnya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Ini adalah contoh bidang. Nah, contoh bidang itu ada 2 ya. Ada contoh bidang titik dan ada contoh bidang persamaan. Kita akan membahas yang pertama itu adalah contoh bidang titik. Soalnya segitiga dengan titik A 1, negatif 5, B negatif 3,1 dan C 2, negatif 3 ditranslasikan terhadap vektor geser T 8 negatif 4. Tentukan bayangannya. Nah, kita tahu rumus translasi itu adalah A X, Y ditranslasikan terhadap vektor geser T A B A aksen X tambah A, Y tambah B. Kita lanjut ke soal yang pertama itu adalah A1 negatif 5 ditranslasikan terhadap vektor geser T 8 negatif 4. Maka A aksennya kita yang pertama itu adalah kita lihat rumusnya di sini. X kita cari X itu berapa ya? Nah, X-nya itu 1 ditambah A-nya itu 8. Berarti 1 ditambah 8, Y-nya itu berapa? Negatif 5. Kita tulis di sini. Ditambah B itu berapa? Negatif 4. Kita tulis di sini ini negatif 4 ya. Nah, ini maaf ya tadi ini negatif 4. Nah, sama dengan hasilnya itu A aksen 1 ditambah 8 itu 9. Negatif 5 ditambah negatif 4 itu negatif 9. Kita lanjut ke yang kedua. B negatif 3,1 ditranslasikan terhadap vektor geser T 8 negatif 4. Berarti B aksennya ini kita tulis kita cari lagi. X-nya itu adalah min 3 ditambah A-nya itu berapa? 8. Kita tulis di sini, 1. Y-nya itu kita cari itu 1 ditambah B. B-nya itu negatif 4 sama dengan B aksen sama dengan 5 negatif 5, negatif 3. Dan yang ketiga yang C adalah 2, negatif 3 ditranslasikan terhadap vektor geser T 8 negatif 4. Berarti C aksennya kita cari S-nya berapa? Itu 2. Kita tulis di sini. Hanya itu 8 kita tulis di sini, Y-nya itu adalah negatif 3 ditambah B sama dengan itu negatif 4. Maka C aksennya adalah 2 ditambah 8 itu 10. Negatif 3 ditambah negatif 4 itu negatif 7. Maka hasil dari A aksen, B aksen, C aksen itu 9, negatif 9, 5, negatif 3, dan 10, negatif 7. Maka itu hasilnya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor terakhir atau contoh nomor 4, yaitu contoh bidang persamaan. Persamaan lingkaran X,
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Ditranslasikan terhadap vektor geser T negatif 3, 1. Tentukan bayangannya. Nah, kita tahu X tambah 2 sama dengan X aksen. Nah, kita tulis di sini. Kita substitusikan X ditambah A-nya itu berapa? Nah, A-nya itu negatif 3 dan B-nya itu adalah 1. Berarti kita tulis nih A negatif 3 sama dengan X aksen. Maka nilai X-nya adalah X aksen ditambah negatif 3 dipindah ruas menjadi positif, yaitu 3, positif 3. Dan yang kedua ya sekarang adalah yang Y. Nah, kita tahu Y ditambah B sama dengan Y aksen. Berarti kita tulis di sini Y tambah 2 sama dengan Y aksen. Nah, Y kita substitusikan Y ditambah B-nya itu 1. Kita tulis di sini sama dengan Y aksen. Nah, maka nilai Y itu sama dengan Y aksen 1 pindah ruas jadi negatif 1. Maka kita substitusikan nih X dan Y. Nah, kita soalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, X-nya itu kita nanti jadi ini ya, X aksen ditambah 3. Nah, jangan lupa kuadratnya. Nah, ditambah Y-nya itu diganti jadi Y aksen negatif 1. Ini dari sini ya. Jangan lupa kuadratnya sama dengan 4. Maka persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 ditranslasikan terhadap vektor geser T negatif 3 dan 1. Nah, ini hasilnya. Nah, itu penjelasan dari saya ya. Mulai dari apa itu artinya transformasi geometri, rumus-rumusnya, apa itu artinya translasi atau pergeseran, dan sifat-sifatnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh soalnya pastinya. Semoga bermanfaat ya, dan kalian yang melihatnya lebih mudah mengerti apa sih tentang translasi atau pergeseran dengan contoh-contoh soal yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.